Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, kali ini pembacaannya adalah hasil dari tarikan energi kamu dengan si dia untuk kita bisa lihat ya, bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari coba sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung saja kita mulai. Ini dia set. Baik, di situ ada energi dari Two of Swords ya, tapi dia kondisinya reverse. Kemudian ada energi dari King of Pentacles. Kemudian di sini ada energi dari Ace of Pentacles. Kemudian ada Wheel of Fortune reverse. Kemudian Page of Swords reverse. Dan berikutnya ada energi dari Seven of Swords ya. Kemudian di sini ada energi dari The Emperor reverse, Five of Wands reverse. Berikut ada energi dari Four of Swords dan berikutnya di sini ada energi dari Three of Swords ya. Waduh, udah jelas di sini tuh kayak kamu bisa aja ya saat sekarang merasa kalau kamu ini tuh kalah gitu ya. Misal karena dianya itu tuh seperti orang yang mampu untuk mempermainkan kamu gitu ya. Kamu tahu bahwa dirimu sebenarnya mampu, lebih bisa gitu ngeproteksi dirinya kamu gitu ya, mencegah dia melakukan hal-hal yang membuat kamu itu tuh jadi merasa sedih, merasa marah, merasa kehilangan harga diri ya, tertipu gitu ya. Sebenarnya kamu tahu kalau kamu mampu menjaga dirinya kamu dengan baik, tapi nggak ngerti gitu ya. Kenapa? Kalau dengan dia, kamu lebih seringnya itu tuh kecolongan, gitu ya. Kamu kecolongan dan ini menjadi satu hal yang bisa bikin kamu marah sendiri gitu ya, ke dirinya kamu dan juga kamu jadinya jengkel ke si dianya, gitu ya. Jadi kalau malah kondisinya kamu untuk di saat ini adalah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi mungkin untuk di saat sekarang kamu sedang ingin menghindar dari dia dulu gitu loh ya, untuk menenangkan dirinya kamu dulu gitu. Karena juga di sini kalian bisa ya sadar gitu, kalau kamu ketemu sama dia, ngobrol sama dia, kamu bisa aja nih mengeluarkan unek-uneknya kamu sama si pasanganmu gitu ya kan. Dan kamu bisa kayak mungkin aja ya merasa bahwa kamu bisa kehilangan kendalinya kamu. Sehingga tidak tertutup kemungkinan kamu dan dia terjebak dalam argumentasi yang sengit gitu ya. Nah sementara Mari lihat, kamu bisa aja kayak yang gak tega gitu loh. Kamu bisa gak tega, kamu bisa gak sampai hati gitu ya. Luka yang kamu rasakan juga dirasakan oleh dia. Jadi itulah yang membuat kamu agaknya memilih untuk rehat dulu gitu ya. Menjauh dulu, menghindar dulu dari dianya. Gitu loh, supaya hal-hal yang tidak diinginkan ini tuh bisa dicegah. Jangan sempat kejadian. Nah, di sana ya. Jadi kalau Mari lihat ya, memang wajar kalau kamunya di sini tuh merasa down untuk di saat sekarang, patah hati, kecewa, gitu ya, terluka, gitu ya, sangat amat wajar. Karena mungkin kamu juga sudah kayak ngerasa sebagai kekasih, sebagai pasangan, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Tapi yang terjadi dalam dunia nyata, sisi baiknya kamu itu tuh tidak dihargai. Nah, itu tadi kata Mari. Jadinya kamu kayak dianggap ya oleh kamu merasa bahwa si pasangannya kamu ini tuh menganggap apa yang kamu lakukan ini tuh hanya seperti sesuatu yang sepele.
Nah ini yang bikin kamu sakit gitu loh. Orang ini untuk beberapa di antara teman-teman Taurus ngerasa seperti kayak dianya itu tuh ngelunjak. Nah gitu ya. Udah dibaik-baikin gitu ya. Tapi kok yo ndak tahu diri gitu. Kamu sudah mau mengalah, kamu sudah mau merendah hati gitu ya. Kamu sudah mau berusaha untuk sebaik-baiknya gitu ya. Tapi ya tadi malah dia tidak menghargai gitu loh. Malah dia tidak menghargai dirimu. Dia bisa kayak yang berlaku seenaknya aja gitu kan sama kamunya. Mau ngomong apa, apakah itu mau ngomong yang bohong kah sama kamu, ya melakukan penipuan kah sama kamu, ya manipulasi gitu ya. Atau dia bisa kayak terlihat seperti dengan sengaja gitu ya, mempermalukan kamu gitu. Jadi yang penting kalau mari lihat aksinya si pasangan kamu dalam relationship kalian, terutama yang terjadi di beberapa waktu belakangan hari ini tuh bukan satu aksi yang ingin kamu lihat ya dilakukan sama si pasangannya kamu. Nah di situ ya. Dan memang mungkin kamu belum memilih untuk berpisah dari dia ya. Karena banyaklah pertimbangannya kamu. Apakah itu memang pertimbangan yang masuk akal ataupun tidak. Namun bukan di situ poinnya. Poinnya adalah masih adalah sesuatu yang kamu pikirkan. Misal kamu memikirkan anak-anak. Kamu memikirkan juga harga dirinya kamu di sosial gitu ya. Malu gitu loh. Malu kalau dapat penilaian kalau jika kamunya itu tuh gagal sebagai suami, lemah sebagai istri gitu ya. Kamu nggak mau. Dan kebetulan juga kalau mari tangkep energi Taurus yang mari tarik ini, kamu adalah orang yang setia. Gitu ya kan. Jadi kamu nggak bisa dengan sebegitu cepatnya untuk meninggalkan gitu. Dan mungkin ya rasa kecewanya kamu itu tuh masih di level batas toleransi rasa sakitnya kamu gitu ya. Bukan sesuatu juga yang terlalu besar menurut hematnya kamu gitu kan. Jadi misal dia hanya menipu kamu uang 1.000, sementara ya kamu masih punya uang 1.000 juta gitu ya. 1 miliar gitu ya. Jadi udahlah gitu kan. Satu sisi ya kecewa kok dia nipu 1.000 rupiah. Tapi satu sisi lagi kamu masih banyak kok stoknya uang kamu gitu ya kan. Simpenannya kamu masih lebih daripada itu gitu ya kan. Atau mungkin ini adalah kejadian kali pertama gitu ya. Dan mari lihat memang kamu sungguh-sungguh dalam hubungan kalian. Jadi mungkin kamu juga sedang menunjukkan ya kesungguh-sungguhannya kamu. Orang yang tidak mudah menyerah ya. Orang yang tabah. Orang yang memang berniat untuk menjalani hubungan dengan dia sampai selama-lamanya gitu ya. Masih ada pembuktian-pembuktian diri lah gitu. Yang juga mau kamu tunjukkan ke si dia gitu ya. Jadi ya minimal lah ada terjadi satu peristiwa dari level menengah sampai level kecil gitu ya, yang lagi kamu hadapi di saat sekarang gitu. Dan kamu juga bukan orang cengeng ya, kecewa mah boleh kecewa, tapi ya kecewanya itu tuh harus diselesaiin gitu modelnya kamu, bukan yang mau memperbesar-besar rasa kecewanya yang kamu alami sekarang gitu ya. Jadi mari lihat kamu lagi kondisi mau tenang-tenangin diri dulu ya. Untuk di saat ini ada omongannya dia kah, sikap lakunya dia kah yang tidak berkenan di hatinya kamu gitu ya. Sempat bikin kamu goncang gitu kan. Nah kamu mau meredam kegoncangan ini. Kamu mau menenangkan kegoncangan ini. Itu kalau mari nampak. Dan kalau dilihat dari energinya si pasangan kamu, ya untuk di saat sekarang
nampaknya dia masih belum yakin ya tentang relationship kalian berdua ini. Gitu loh. Beberapa memang ada terniat dia di sini untuk hanya sekedar menjalani saja. Beda dengan kamu. Kalau kamu kan ingin menjalani, membangun, mengembangkan hubungan gitu ya kan. Mempertahankan hubungan gitu. Sementara dari energi dia sendiri tidak sama seperti itu. Beda. Gitu loh. Dia tahu saat sekarang yang dia lakukan adalah perlakuan yang tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan sama visi dan misinya kalian berdua. Tapi bisa-bisa orang ini tuh juga kayak gimana mau memaksakan diri. Gitu ya. Karena keinginan dengan kamu, mari lihat makin kesini tuh ya makin kecil. Gitu loh. Ya. Dan nampaknya juga dari awal rapuhnya ini keinginannya dia sama kamu ya. Menjadi kekasihmu, menjadi suamimu, menjadi istrimu. Mari lihat tuh rapuh. Setidaknya kalau dibandingkan dengan dirimu, kalah jauh dianya. Gitu ya. Inginnya bersama kalian ini bisa dipoin ya, kalau boleh dipoin. Dilihat dari energinya kamu itu tuh ada di poin 8 dari 10. Sementara kalau dari dia, mari nampak mah ini hanya ada di poin 4 dari 10. Itu ya. Jadi sangat kecil, nggak nyampe setengah dari 10 gitu. Hanya di poin 4 aja sejak mulai dari awal. Dan harusnya kamu sudah bisa lihat ya dari awalnya itu tuh bagaimana dia gitu. Adalah beberapa kali percobaannya dia ya, mau menunjukkan sesungguhnya bagaimana dia ke kamu, bagaimana maksud dan tujuannya dia ke kamu. Gitu loh. Kalau kamu jeli dari omongannya dia ke kamu, pasti kamu bisa dengar. Dari tindakannya dia ke kamu, kamu pasti bisa dengar, kamu bisa lihat. Gitu. Ini contoh kecil aja. Ya. Dia kayak masih membicarakan tentang pria lain atau wanita lain. Gitu ya. Membicarakannya di luar dari batas wajar. Memuji-muji pria lain atau wanita lain, misalnya seperti itu ya. Nah di sana ngobrolin apa aktivitasnya dia dengan pria atau wanita lain itu, itu loh ya. Atau ketika kamu nelfon dia bisa aja nggak ngangkat telepon kamu dan tidak melakukan panggilan telepon dari dia untuk kamu gitu ya kan. Nah di sana, udah kamu nelfon dia 3 kali tapi dia nggak ngangkat. Dia nggak nelfon kamu kembali gitu. Kan biasa itu orang kalau dia menganggap hubungan ini tuh penting, oke, mungkin ketika kamu nelfon dia ada kesibukan tertentu. Tapi habis dari situ, loh ini Taurus nelfon. Ada apa ya? Terus pasti kan ditelepon balik kan. Nah dia jarang melakukannya. Seperti itu. Dia punya dunia private sendiri. Dia tidak terbuka sama kamu. Ya, sangat amat sedikit memberikan informasi lagi di mana, sama siapa, sedang apa. Gitu. Ya harusnya kamu memang sudah bisa tahu ya. Tapi jangan-jangan kamu selama dalam berhubungan dengan dia hanya terfokus kepada aku harus lakukan apa lagi ya? Aku udah lakukan yang terbaik belum? Nah ini hebatnya kamu sebenarnya ya. Jadi kamu lebih kayak mengintrospeksi dirinya kamu sendiri. Cuman ya itu, kamu bisa kayak yang gagal juga notice ya, membaca sementara dianya sendiri sama kamu kayak gimana. Jadi kayak bukan 2 arah gitu lah. Ya kalau ngelihat diri sendiri ya mantap, bagus, jos. Tapi alangkah lebih baiknya jika kamu juga membaca dari 2 arah.
Terutama jika kalian masih kondisinya pacaran. Nah, seperti itu ya. Apakah memang orang ini layak untuk dipersembahkan keseriusan dari kamu atau enggak? Itu juga penting. Positif-positif, jangan jadi positif-positif yang toksik ya. Toksiknya untuk diri sendiri pula itu gitu, ya kan? Harus ada balance di sana loh. Ya. Kelayakannya dia menerima apa yang mau kamu beri juga patut itu tuh untuk diamati gitu ya. Makanya kalau mari lihat di sini tuh memang mungkin dia bukan mau ninggalin kamu ya, tapi juga sampai mau seserius itu bersama dengan kamu. Mari lihat masih belum ke sana arahnya si seseorang ini, seperti itu ya. Ibaratnya kalau mau untuk ber-effort gitu ya, mari lihat seseorang ini tuh masih kayak perhitungan banget. Sekiranya pun dia sudah jadi suaminya kamu atau istrinya kamu, tapi masih perhitungan ini si dianya. Gitu ya. Dan belum mau ini dia terikat pada komitmen dengan kamu, belum mau. Mari lihat. Jadi nampaknya kamu ini tuh bisa hanya dijadikan sebatas ya biar dia nggak gabut aja. Nah itu bisa. Biar dia bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah dari orang lain tanpa harus bersusah payah, itu juga bisa. Ya bolehlah dikatakan di sini ada pemanfaatan ya. Pemanfaatan ada, jelas ada di situ. Memanfaatkan kamu hanya untuk kepentingan diri sendiri lah. Di sana itu tuh masih kuat dari dianya, gitu. Dan untuk di saat ini, walaupun misal kamu sempat nunjukin ya bahwa kamu sedih nih dengan apa yang dia lakukan ke kamu, mari lihat dia ini tuh nggak mau ini minta maaf. Nggak mau. Walaupun mau untuk berpura-pura minta maaf sama kamu, bisa-bisa pun tidak dia lakukan. Udah terserah kamu lah. Ya, ada prinsip dia gitu. Kamu mau kayak gimana merespon apa yang aku lakukan, ya itu urusannya kamu. Kamu mau sedih kah? Kamu mau baik-baik saja kah? Kamu mau marah kah? Nggak ngurus. Ya gitu dianya. Ya. Jadi ada ketidakpedulian yang mari nampak di sini. Tapi sekaligus juga dia penasaran, kira-kiranya kamu kayak gimana, gitu. Ya, akan seberapa lama kamunya ini tuh menyelesaikan rasa kecewanya kamu sama dia. Nah, ada memang rasa penasarannya dia. Tapi kalau untuk men-trigger kamu supaya kamu cepat, ya, tunjukin apakah kamu kembali manis lagi ke dia. Ataukah kamu akan seperti apa? Nah, dia tidak mau. Dia hanya menjadi penonton dari jarak jauh. Gitu kalau mari lihat ya. Gitu. Tidak akan datang dia untuk ngejar ngambil hati kamu gitu ya. Ngambil hati kamu gitu. Enggak. Mari lihat tuh. Tidak mau dia yang seperti demikian. Enggak. Dia membiarkan kamu sendiri memproses apa yang menjadi responnya kamu tentang omongannya dia kah, sikap lakunya dia kah, gitu. Benar-benar itu adalah dia anggap urusan pribadinya kamu, gitu. Dia tidak ada andil di sana, nggak mau dia. Itu kalau mari lihat. Jadi ya itu tadi ya, kalau kalian masih kondisinya pacaran, monggo lah, ditimbang-timbang kembali lah, gitu ya. Timbang-timbang kembali. Karena kalau masih kayak gini terus, energinya dia, ini orang tidak jujur ini. Mari nampak ke kamu, nggak jujur. Masih banyak ini tuh urus ular beludaknya dia ya. Masih banyak ini tuh ke kamu. Gitu loh. Licik-licik untuk pemanfaatannya dia, itu masih ada. Itu ya. Nah, di sana. Jadi ya lagi dapat ajakan lah ya
dari semesta ya, mari mewakili semesta gitu ya. Biar kamu merenung kembali gitu ya. Seberapa jauh kamu harus mengorbankan dirinya kamu demi memperjuangkan hubungan kalian. Terutama kalau kalian ini tuh sudah lama bersama. Katakan sudah misal 8 tahun, 10 tahun gitu ya. Karena habit yang kayak gini, tindakan seperti ini tuh sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, dan akhirnya ini akan menjadi pola. Apakah kamu mau menghabiskan waktunya kamu untuk sekian tahun lagi bersama dengan seseorang yang bukan menjadi partner membangun relationship, tapi menjadi partner yang memberikan tantangan demi tantangan ke dirimu, gitu ya. Oke lah, baik. Sekarang mari akan tarik koin di sini Taurus, biar kita cari tahu ya, ke Taurus mana sih bacaan ini disampaikan. Koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik. Di sini ada inisial N, ada nanti, D dunia, G gelas, A asmara, L lagu, C cinta, V vanila, P pelita, dan H hati. Nah, masuk kita ke zodiak. Libra di sini, Leo ada, Aries ada. Ini energi dari Aquarius. Berikut ada energi dari Gemini, Cancer. Ini energi dari Leo lagi. Masuk energi Sagittarius, energi dari Taurus, Sagittarius lagi, dan energi dari Pisces hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.